Halo Moxmani semuanya, kembali lagi dengan Falken di sini. Baru aja di launching kemarin Realme 7 series. Ini udah keluar aja Realme C series atau Realme 17 yang bisa dibilang selama ini Realme dengan huruf C ini identik dengan HP yang ramah di kantong, yang speknya itu biasa ada di kelas HP mid-range. Tapi kali ini di Realme 17 datang sebagai penantang di kelas mid-range. Sebelum kita bahas speknya, kita lihat dulu isi dalam boxnya apa aja. Ya, emang Realme C series ini selalu datang dengan keunggulan yang memang speknya itu selalu menggiurkan. Contohnya aja kita lihat dari desain belakangnya, emang udah kayak HP yang harganya itu 3 atau 4 jutaan, yang desainnya itu menurut saya cakep abis deh. Untuk bahannya masih pakai bahan plastik dan finishingnya itu dibuat matte, jadi nyaman digenggam dan gak licin. Untuk warnanya sih tersedia dua varian, yaitu ada navy blue dan yang ini light green. Untuk desain housing kameranya kali ini berbeda dengan saudaranya, yaitu Realme C15 yang dibuat kotak yang terkesan kaku. Tapi kali ini di C17 ini desain kameranya emang dijiplak dari punyanya Realme 7 Pro yang dibuat agak sedikit lebar dan masih ditemani fingerprint yang masih nempel di bagian bodi belakang yang letaknya itu deket banget dengan frame kamera. Untuk responnya sih saya bilang cepet-cepet aja dan akurat. Keseluruhannya dari semua Realme C series ini yang paling saya suka banget, apalagi ditemani frame kamera yang biasanya ada di HP-HP mid-range jadi terkesan premium. Untuk di bagian samping, kalau di kanan ada tombol power dan tombol volume, di kiri cuma ada SIM tray yang udah 3 slot, dan di bawah ada USB Type-C dan masih ada jack audio 3,5 mm. Nah, untuk di bagian depan ini ada yang istimewa nih. Realme C17 ini emang terlihat beda sendiri dengan saudaranya yang kali ini membawa desain yang lebih fresh dan terlihat modern. Ya, emang selama ini kita lihat di semua lini Realme C series itu desainnya yang sangat monoton, apalagi di bagian kamera depannya yang udah beberapa generasi masih memakai desain water drop, dan ini terkesan jadul banget. Dengan mengusung konsep layar modern untuk HP ini, Realme nggak mau nanggung-nanggung dengan desain layar yang khusus dipakai di HP ini. Dengan membawa desain pansol untuk layar sekelas HP entry level ini sih cukup gila juga. Apalagi yang menjadi faktor keunggulan dari HP ini yaitu sudah mengusung layar refresh rate tinggi, yaitu 90Hz Ultra Smooth Display dengan panel IPS LCD yang beresolusi HD+. Dengan bentang layarnya itu 6,5 inci, screen to body-nya juga mencapai 90%, yang bezelnya kini kelihatan tipis banget dan juga sudah ada Gorilla Glass 3. Surprisingly layarnya ini nggak gimmick ya, untuk responnya emang super smooth abis dan bekerja dengan baik untuk sekelas C series yang notabene-nya itu selama ini adalah HP entry level. Ini sih Realme niat banget dan seperti ngajak berantem dengan rival-rivalnya yang kebanyakan masih belum berani bermain spek kayak gini di kelas 2 jutaan. Pindah ke bagian kameranya, untuk Realme C17 ini datang dengan setup 4 kamera belakang yang ternyata memiliki spek yang sama dengan saudaranya, yaitu Realme C15, yang dimana untuk ukurannya ada 13 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultra wide, ada juga 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lagi lensa bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera depannya. Untuk hasil kameranya menurut saya sih ini udah maksimal di cahaya yang cukup aja. Biar lebih detail, kalian yang menilai aja deh.
Dan dari segi performa, ini sih salah satu comebacknya C series kali ini. Karena kebanyakan atau selama ini kita lihat Realme C series masih memakai SoC dari MediaTek. Kenapa dibilang comeback? Karena dari seri Realme C1 aja yang pertama kali memakai SoC dari Snapdragon. Dan kali ini di Realme C17 hadir lagi dengan SoC Snapdragon 460 yang tergolong lebih efisien daya. Snapdragon 460 yang digunakan pada Realme C17 ini memiliki rentang kinerja yang cukup jauh dibandingkan dengan sang pendahulunya yaitu Snapdragon 450. Yang membedakan tentu saja hadirnya prosesor Kryo 240 Gold yang merupakan turunan dari Cortex A73. Dengan kecepatan 1,6 GHz tentu aja memberikan kinerja yang lebih baik dari Cortex A53. Meskipun SoC-nya ini tergolong di kelas entry level, tapi kalau diajak main game masih nyaman-nyaman aja tuh. Secara kalau main PUBG M itu cuma dapat di settingan smooth high, tapi masih lancar jaya meskipun gambarnya burik-burik dikit lah. Begitupun untuk game lainnya seperti COD Mobile itu nggak ada kendala berarti. Selain buat gaming, HP ini juga bisa diandalkan untuk buka tutup aplikasi tanpa ada kendala. Overall untuk SoC-nya ini setidaknya masih lebih baik dengan Realme C15. Oh ya, untuk menunjang performanya, Realme C17 ini juga punya kapasitas memori yang jumbo banget untuk ukuran HP entry level, yaitu ada RAM 6GB dengan tipe LPDDR4X dan internal 256GB UFS 2.1. Untuk segi baterainya, HP ini menggendong baterai 5000 mAh yang ditemani fast charging dengan output 18 watt yang adaptornya itu udah include dalam paket pembelian. Untuk sisi lainnya dari HP ini seperti antarmuka yang udah menggunakan Realme UI yang berbasis Android 10. Ada juga fitur dark mode di HP ini. Dengan harga retailnya itu di 2,8 juta, saya rasa untuk kelas entry level saat ini konsumen banyak melihat dari sisi Realme. Bayangkan aja Realme udah keluarin HP entry level mereka dengan seri C-nya yang udah kayak jualan kacang aja tuh. Overall untuk kalian yang pengen ngerasain layar 90Hz yang selama ini terbatas dengan budget, saya rasa HP ini patut dimasukin ke list kalian deh. Layarnya ini bukan sekedar gimmick ya, tapi benar-benar smooth banget. Oke, segitu aja dulu video unboxing dan first impression saya mengenai HP ini. Ingat, ini bukan video review ya, jadi nanti kita bakal ngetes HP ini lebih jauh lagi di video review. Jangan lupa subscribe berupa loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan info gadget terbaru dari channel ini. Oke, Volken di sini. Ciao.